Salam kenal semuanya, saya Vincentius Ferdinand Nathanael. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang paper saya yang berjudulkan Analisa Perbandingan Jaringan Terdistribusi pada DAM Terminal dan Diskless menggunakan jaringan thin client. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya kali ini yaitu dengan menggunakan studi literatur yang berasal dari jurnal dan juga beberapa sumber yang terkait dengan penelitian mengenai jaringan terdistribusi. Kemudian ada abstrak dari paper saya kali ini, yaitu jaringan thin client yang merupakan jaringan terpusat yang menggunakan data dan daya komputer server. Kemudian ada model jaringan yang dianalisis, yaitu DAM terminal dan diskless yang merupakan model dari jaringan thin client. Kemudian ada hasil analisis yang muncul DAM terminal memiliki rata-rata tingkat konsumsi memori yang tinggi, sedangkan diskless memiliki rata-rata throughput yang lebih tinggi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer terlebih dahulu. Jaringan komputer adalah kemampuan kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung. Jaringan komputer ini juga memiliki sebuah penghubung yang dapat melakukan pertukaran dokumen dan data melalui perangkat keras maupun lunak secara bersamaan. Dalam jaringan komputer ini terdapat model jaringan thin client yang mengoptimalkan sumber daya server untuk melakukan pemrosesan dan distribusi data hasil komputasi dan media kerja dari aplikasi ataupun perangkat lunak pengguna. Kemudian dari jaringan thin client ini, saya akan membandingkan mengenai DAM terminal dan diskless yang merupakan model dari jaringan thin client itu sendiri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan DAM terminal. Jaringan DAM terminal merupakan model dari jaringan thin client yang menggunakan perangkat terminal khusus yang dirancang sebagai terminal antarmuka perangkat, masukan, dan keluaran pengguna. Jaringan DAM terminal ini juga biasanya diproduksi secara komersial oleh produsen. Contohnya adalah N Computing. Kemudian ada jaringan diskless. Jaringan diskless ini merupakan model dari jaringan thin client yang menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah sebagai terminal perangkat masukan dan keluaran dari penggunanya. Ada beberapa perangkat lunak yang saya gunakan, yaitu vSpace 3.1.4 untuk jaringan DAM terminal, dan juga LTSP untuk jaringan diskless. Kita akan masuk ke dalam penelitian dan pembahasan dari penelitian saya kali ini. Data-data yang saya ambil, pertama-tama ada parameter yang digunakan. Contohnya adalah konsumsi CPU, konsumsi memori, dan throughput. Kemudian yang kedua ada arsitektur. Kemudian ada komponen, yaitu CPU server, pengguna DAM terminal, dan perangkat pengguna DAM terminal. Keempat, ada pengujian yang berbasiskan aplikasi video, berbasis animasi, dan berbasis animasi interaktif. Dan kemudian akan ditarik kesimpulan dari ketiga pengujian itu. Pertama-tama akan ada arsitektur dari DAM terminal dan diskless ini. Kemudian yang kedua ada komponen-komponen. Pertama ada komponen CPU servernya, yaitu yang pertama ada motherboard dengan Gigabyte S series 55MS2V, prosesornya yaitu Intel 1156 Core i3 540, memorinya ada RAM DDR3,
Team Elite 4 GB 10.600 dengan hard disk Seagate 500 GB 350, NIC card GB 100.000 Mbps, optical drive Samsung DVD RW SATA 57, perangkat I/O-nya Logitech Optical Mouse, yaitu kemudian Logitech QWER RTY keyboard, kemudian ada Samsung LCD 15 inch screen, dan ada perangkat tambahannya yaitu Case Enhanced Iron Bolt, PSU Supersonic FSP 550W, kemudian ada Thermaltake CPU Cooler Contact. Kemudian yang kedua ada komponen pengguna DAM terminal. Yang pertama ada perangkat terminalnya yaitu N-Computing L300, mouse-nya yaitu Genius Optical Mouse USB 2.0, keyboardnya Genius Keyboard USB 2.0, monitor dengan Samsung LCD 15 inch screen, dan juga audio speakernya yaitu 3 unit headset speaker, 1 unit Philips speakerphone, dan 1 unit Genius speakerphone. Ketiga ada komponen perangkat pengguna DAM terminal. Yang pertama ada motherboardnya dengan MSI strip 6712, prosesornya dengan AMD Athlon 1.3 GHz, kemudian ada memorinya dengan RAM DDR1 PC 2168 MB, kartu grafisnya dengan NV17, Nvidia Corporation 64 MB, NIC cardnya dengan Ethernet interface dan Realtek 8139, monitornya dengan Samsung LCD 15 inch screen, keyboardnya dengan Logitech QWERTY, mouse-nya dengan Logitech, audio dengan headset speaker, Philips speakerphone, dan Genius speakerphone. Masuk ke dalam pengujiannya. Yang pertama dengan pengujian berbasis video. Yang ada pada grafik ini adalah pembandingan konsumsi CPU untuk aplikasi berbasis video pada jaringan thin client. Yang biru menandakan jaringan DAM terminal, dan juga yang merah menandakan jaringan diskless. Dari sini bisa dilihat jika konsumsi CPU untuk jaringan DAM terminal jauh di atas jaringan diskless, yang menandakan jaringan DAM terminal mengkonsumsi CPU dengan sangat banyak. Yang kedua, dengan konsumsi memori untuk aplikasi berbasis video pada jaringan thin client. Pada grafik ini bisa dilihat hampir setara, namun ada beberapa dari jaringan DAM terminal yang sangat jauh di atas jaringan diskless. Kemudian yang ketiga ada perbandingan throughput untuk aplikasi berbasis video pada jaringan thin client. Pada grafik ini bisa dilihat jika berbanding terbalik dengan dua grafik sebelumnya, yang mana jaringan DAM terminal jauh di atas jaringan diskless, sekarang malah jaringan diskless yang berada di atas jaringan DAM terminal, yang menandakan jika perbandingan throughput antara jaringan diskless lebih besar daripada jaringan DAM terminal. Kemudian yang pengujian kedua yaitu berbasis dengan animasi. Pertama ada konsumsi CPU untuk aplikasi berbasis animasi pada jaringan thin client. Grafik pertama ini menunjukkan jika jaringan DAM terminal dan jaringan diskless hampir sama dalam konsumsi CPU-nya untuk aplikasi berbasis animasi. Namun jaringan DAM terminal lebih banyak sedikit dalam konsumsi CPU-nya dibandingkan dengan jaringan diskless. Kemudian yang kedua, ada perbandingan konsumsi memori. Pada grafik ini bisa dilihat hampir sama juga pada jaringan DAM terminal dan jaringan diskless.
Namun untuk sekali lagi, jaringan DAM terminal sedikit di atas jaringan diskless dalam konsumsi memorinya. Dalam grafik ketiga untuk aplikasi berbasis animasi yaitu perbandingan throughputnya, bisa dilihat sekali lagi untuk perbandingan throughput, jaringan diskless selalu di atas DAM terminal secara jauh. Kemudian yang pengujian ketiga yaitu berbasis animasi interaktif. Yang pertama ada grafik untuk konsumsi CPU-nya. Bisa dilihat di grafik ini, jika jaringan DAM terminal unggul jauh di atas jaringan diskless dalam konsumsi CPU-nya. Untuk grafik dalam konsumsi memori, hampir sama juga untuk jaringan DAM terminal dan jaringan diskless, namun jaringan DAM terminal sedikit di atas jaringan diskless. Dan untuk grafik ketiga, dalam aplikasi berbasis animasi interaktif, yaitu perbandingan throughput, jaringan diskless selalu di atas jaringan DAM terminal dalam perbandingan throughputnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam kesimpulannya. Dalam pengujian aplikasi berbasis video, perbandingan konsumsi CPU dalam 10 iterasi pengujian DAM terminal memiliki rata-rata konsumsi CPU yang tinggi. Kemudian ada dalam perbandingan konsumsi memori yang diuji, ada DAM terminal yang memiliki rata-rata tingkat konsumsi memori yang tinggi. Kemudian dalam perbandingan throughput, diskless memiliki rata-rata throughput yang lebih tinggi. Kemudian dalam pengujian aplikasi berbasis animasi, perbandingan konsumsi CPU dalam 10 iterasi dimiliki oleh dalam terminal yang dengan rata-rata tingkat konsumsi CPU yang tinggi. Kemudian dalam perbandingan konsumsi memori, dalam terminal pun memiliki rata-rata tingkat konsumsi memori yang lebih tinggi. Kemudian dalam perbandingan throughput, jaringan diskless memiliki rata-rata throughput yang lebih tinggi. Dalam pengujian aplikasi berbasis animasi interaktif, dalam perbandingan konsumsi CPU, dalam terminal juga memiliki rata-rata tingkat konsumsi CPU yang tinggi. Begitu juga dengan konsumsi memori, yaitu jaringan dalam terminal yang memiliki rata-rata tingkat konsumsi memori yang tinggi. Kemudian dalam perbandingan throughput, jaringan diskless memiliki rata-rata throughput tinggi. Sehingga dalam kesimpulan yang diambil, dalam 3 pengujian aplikasi ini, jaringan dalam terminal memiliki konsumsi CPU dan konsumsi memori yang lebih tinggi daripada jaringan diskless. Namun, jaringan diskless memiliki rata-rata throughput yang lebih tinggi daripada jaringan dalam terminal. Sekian presentasi penelitian saya. Saya Profesor Ferdinand Nathanael. Terima kasih.